Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatil iman bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fisilmi kafah la ta'budu sayatin innahu lakum aduwwum mubin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullahi wa aqima sholata wa tutiya zakata wa tasoma ramadana wa tuhijjal baita inistatota lillahi sabilan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan iman kita, Islam kita, sehingga dapat menghadiri pengajian Ma'rifatullah di Wadah Thariqat Sataria Sahid. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini semoga bermanfaat untuk diri kita, agar diri kita lebih baik melangkah ke depan, lebih dewasa pola pikirnya, lebih bijak perbuatannya untuk menghadapi kehidupan dunia ini sampai kehidupan di akhirat nanti, yaitu hidup setelah mati. Wahai saudaraku yang hadir pada malam hari ini, kita sebagai yaitu penuntut ilmu ma'rifatullah yang meyakini beragama Islam, yang telah kita yakini dengan keyakinan hati sepenuh hati, agama kita adalah Islam. Tapi tentang masalah Islam, kita ambil sedikit satu ayat di Al-Quran surat Al-Baqarah yang kakek bacakan tadi, dan kita ambil pula hadis yang ada di kitab Bukhari juz 7. Mudah-mudahan Islam kita nggak hanya ikut-ikutan, betul-betul Islam yang kita yakini. Di surat Al-Baqarah tadi terangkan oleh Allah di Al-Quran tadi, yang berbunyi dengan bahasa Indonesianya, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu ikut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh kamu, ataupun langkah setan itu yang merugikan pada kamu. Di sini agak sedikit unik bahasanya, tapi karena ini firman Allah, wajib kita yakini. Di sini yang diseru oleh Allah bukan orang kafir, bukan orang Jawa, bukan orang Batak, bukan agama Hindu, bukan agama Kristen, bukan agama Buddha, bukan orang Melayu. Yang diseru oleh Allah itu orang yang beriman disuruh masuk Islam. Jadi Allah itu enggak menyuruh orang kafir masuk Islam, tapi menyuruh orang yang beriman masuk Islam. Kan agak unik tuh ya, tapi harus kita pelajari. Jadi ayat ini dikuatkan dengan hadis Nabi yang tertulis, yaitu di kitab Muslim, yang berbunyi dengan bahasa Indonesianya, Islam itu bersaksi. Islam itu bersaksi, dan ucapkanlah tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad utusan Allah di hadapan saksi. Baru wa aqimah sholat, dirikan sholat, wa tutiyaz zakat, bayarlah zakat,
wa tasoma Ramadana, kerjakanlah puasa pada bulan Ramadan, wa tuhizal bayita, dan laksanakanlah haji ke Baitullah. Ini statata lillahi sabilan, jika kamu itu mampu laksanakan. Jadi tadi Allah menyuruh orang beriman masuk Islam, kan? Dan Nabi Muhammad menyuruh Islam itu bersaksi, dan begitu. Jadi kalau dari kedua ayat ini nggak ada agama Islam itu keturunan, nggak ada agama Islam keturunan, karena Muhammad tadi harus bersaksi. Jadi kapan waktunya kita itu bersaksi mengesahkan agama Islam kita? Menurut daripada mazhab Syafi'i yang dikitabkan oleh yaitu Imam Nawawi di kitab Perukunan, syarat beragama itu balik dan berakal. Jadi anak-anak itu nggak bawa agama, syaratnya balik dan berakal. Tinggal tergantung kita, agama apa yang kita harus yakini. Kalau iqra abidin, tidak dipaksa beragama. Kalaulah kita memilih agama Islam karena kita dilahirkan oleh orang tua yang beragama Islam dan dikasih nama dengan cara Islam dan diajari ibadah-ibadah Islam, maka setelah dewasa kita lebih baik itu yaitu memilih agama Islam. Maka bersaksilah. Kalau zaman Nabi dulu mungkin sama Nabi Muhammad, kalau zaman sahabat Nabi mungkin dengan sahabat Nabi syahadatnya. Tapi sekarang zaman ulama pewaris Nabi, maka carilah ulama untuk bersyahadat, untuk bersaksi sebagai pengesahan Islam. Jadi kita sekarang sudah orang-orang tua yang punya anak remaja. Jadi kita punya kewajiban mengabari hal ini tentang masalah agama yang diyakini. Karena agama itu nggak ada keturunan. Karena orang yang beragama itu wajib mengerjakan perintahnya. Jadi kalau anak-anak lahir membawa agama, berarti anak-anak itu wajib mengerjakan perintahnya. Maka Allah memperkenalkan Al-Quran, ya, manusia lahir dalam keadaan suci, bukan Islam, suci. Jadi belum bawa agama, tergantung orang tuanya yang membuat dia itu Yahudi ataupun Nasrani. Ayatnya begitu. Jadi kita sebagai orang-orang tua kita ini kabarkanlah kepada anak-anak kita, tawarkan pada anak kita. Karena dulu semua itu Islam itu bersyahadat. Tapi karena di zaman penjajahan terus menerus sehingga syahadat itu hilang. Kalau kita pernah membuka kitab yaitu Fadilah Amal, yaitu kitabnya orang tablik yang dibaca di masjid tiap malamnya, itu halaman 571 tentang masalah keluarga Nabi, ya. Zainab itu anak Nabi Muhammad yang pertama kali. Ketika dia itu 5 tahun menikah dengan Khadijah, maka lahirlah yaitu anak perempuan yang namanya Zainab. Zainab itu anak Nabi Muhammad yang beribukan yaitu Siti Khadijah. Di situ diterangkan oleh kitab itu, si Zainab itu masuk Islam setelah dewasa. Anak Nabi masuk Islam setelah dewasa. Dan Ibnu Abbas yang dia itu sahabat Nabi, paman daripada yang sahabat Nabi yang agamanya Islam, anaknya namanya Abdullah bin Abbas. Ketika umur 12 tahun Abdullah itu masuk Islam. Anak sahabat Nabi masuk Islam, dan anak Nabi Muhammad yang nama Zainab itu masuk Islam setelah dewasa.
Jadi kalau kita ambil pelajaran dari sini, berarti agama itu nggak ada keturunan. Anak Nabi saja masuk Islam. Jadi kalau kita itu ingin menyempurnakan agama kita, maka carilah ulama dan bersahadatlah. Bagaimana cara sahadatnya? Kalau kita ambil keterangan hadis Nabi, ketika Nabi Muhammad berjumpa dengan Jibril, lalu mereka berhadap-hadapan, laga lutut, duduk dan laga lutut. Lalu Jibril bertanya kepada Muhammad, ya Muhammad, apa itu Islam? Ditanya oleh Muhammad, dijawab oleh Muhammad, yaitu syahadat. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tanya lagi, apa itu Islam? Baru ditanya, jawab oleh Muhammad, wa aqimis shalah. Ditanya lagi, apa itu? Sampai 5 kali. Itulah menjadi rukun Islam. Maka Islam itu punya rukun. Rukun nggak bisa digabung-gabung, wajib dikerjakan satu persatu. Hukumnya wajib harus dikerjakan. Jadi kita sebagai umat Islam yang telah bersahadat oleh ulama zaman kita ini, maka tawarkan kepada anak-anaknya yang sudah dewasa. Ya. Kalau dia itu milik Kristen, ya silakan, hak dia. Ya. Tapi kalau dia itu milik Buddha, silakan, hak dia. Tapi kalau dia itu milik agamanya Islam, maka kita sebagai orang tua wajib menyaksikannya ucapan syahadat di depan kita. Kitalah saksinya sebagai walinya. Syahadat anak kita gandeng sama kita, syahadat kita gandeng sama gurunya, syahadat gurunya gandeng sama gurunya, sampai Nabi Muhammad syahadat itu nggak terputus. Lah namanya wasilah. Jadi ingat-ingat umat Islam seluruh dunia, ya, terutama yaitu daerah Indonesia ini sudah menghilangkan syahadat. Maka di tahun 2000-an, tahun 2015 kalau nggak salah, ada ulama besar dari Arab yang datang ke Indonesia, namanya Syekh Ali Jabir. Dia nerangkan tentang masalah syahadat. Dia heran nengok Islam Indonesia itu nggak bersyahadat, Islam keturunan, tapi dia itu nggak nyalakan. Cuma dia itu mengabarkan dan membina orang-orang yang mau syahadat. Sekarang sudah meninggal orangnya. Syekh Ali Jabir namanya. Itu ulama besar dari Arab sana yang datang ke Indonesia tentang masalah syahadat. Jadi kita jangan ikut-ikutan sama orang yang nggak tahu, nggak perlu syahadat. Kita sudah Islam, mbah kita Islam, bapak kita Islam, ya. Sementara agama ini peraturan yang diatur oleh Quran dan hadis. Maka dari itu Nabi Muhammad berpesan kepada kita, kutinggalkan 2 pusaka kepadamu, apabila kamu berpegang teguh dengan keduanya, maka tiada sesat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnah. Jadi agama itu diatur oleh Quran dan hadis. Jangan sampai agama kita itu nggak punya dasar Al-Quran ataupun hadis, hanya agama ikut-ikutan. Karena kakek telah membuka Quran, terus ya kakek cari di mana ada agama Islam untuk keturunan, nggak jumpa ayatnya, Yang kakek jumpa malah orang beriman suruh masuk Islam di surat Al-Baqarah. Jadi nggak ada keterangan di Al-Quran ataupun hadis kita agama keturunan, nggak ada. Islam itu bersaksi, kata Nabi Muhammad di kitab yaitu Muslim, diterangkan di situ juz 7. Nah,
Jadi kita harus sadar diri, zaman sekarang udah rusak, agama tinggal nama, masjid besar tinggal apa, nggak ada penghuninya, ya. Anak-anak sudah nggak punya akhlak lagi, orang tua nggak dihargai. Jangan sampai masalah ini bertambah terus sampai hari kiamat nanti. Maka kita sebagai yang mengaku agama Islam, cegahlah. Karena kalau udah agama Islam itu keturunan, itu nggak ada pendidikan agamanya. Tapi kalau agama Islam itu bersaksi, yang menyaksikan itulah yang mendidik agamanya, sehingga agama itu betul-betul punya dasar. Tapi kalau keturunan dibiarkan begitu saja. Kenapa? Karena bapaknya saja nggak tahu agama, yang ngaku agama Islam hanya mabuk-mabukan, judi, tahu-tahu melahirkan anak, ya, punya anak, anaknya pun udah ngaku Islam juga. Sedikit nggak ada pendidikan agama. Sekarang pendidikan agama kepada orang-orang yang mau mendidik, kalau nggak bayar nggak bisa. Kalau dulu ngaji itu gratis, sama ulama-ulama kampung, diajari hukum-hukum tentang masalah toharo, tentang masalah rukun syahadat, binasa syahadat, sempurna syahadat, rukun Islam, binasa Islam, tanda Islam, rukun iman, binasa iman, syarat iman, rukun suci yang wajib kita sucikan, diajarkan. Sekarang sudah nggak ada. Sekarang kalau ngaji Al-Quran Iqra, hanya baca Iqra saja, baca Al-Quran, nggak ada hukum-hukum. Maka bagaimana anak sekarang ini tahu hukum agama Islam, haram dan halal, wajib dan sunnah? Maka sekarang nggak ada lagi yang namanya halal, nggak ada lagi yang namanya haram, semua halal. Kalau ditanya kenapa kamu kerjakan tuh haram, ala pak, yang haram, yang halal aja nggak keduman, apalagi yang halal, yang haram aja nggak keduman katanya, apalagi yang halal. Itu jawabannya. Jadi nggak mau tahu sekarang ini hukum halal dan haram, yang penting dapat. Siapa yang salah? Yang salah kita yang mengaku Islam, nggak mempelajari hukum-hukum Islam, sehingga anak-anak kita nggak tahu hukum, ya, nggak tahu hukum. Ini yang kakek khawatirkan. Andai kata ini berkembang terus menerus, agama keturunan, nggak ada didikan agama, lahir sudah Islam, nggak tahu sholat, nggak tahu syahadat, bagaimanalah cucu kita nanti, bagaimana pula lah nanti manusia akhir zaman. Mengerikan ini gitu kan. Sekarang saja anak kita sudah 80% nggak tahu agama. 80, tinggal orang-orang pesantren, anak-anak pesantren. Itu pun pesantren tinggal 10% yang tahu agama. Yang 90 nol juga. Banyak yang kita jumpai anak-anak lepasan pesantren nggak tahu hukum juga. Kenapa? Karena para kiainya, para gurunya nggak penting itu sama muridnya itu taat beragama, yang penting bulannya lancar. Sekarang begitu. Jadi kita sebagai orang-orang yang berpikir ke depan, ya, hendaknya kita renungkanlah. Walaupun kita nggak mampu di luar sana menghadapi masalah ini, anak kita lah kita mulai sebagai dakwanya kita untuk mencegah kemungkaran ini. Ya, anak-anak sekarang sudah hilang akhlaknya, ya, akhlak udah hilang sekarang. Ya gara-gara siapa ya? Gara-gara orang tuanya juga yang nggak tahu agama. Untung kita masih ngaji sekarang ini, masih mengerim sesuatu, masih ada rimnya. Jadi pulang ke pangkal tadi, Islam itu, agama Islam itu nggak ada keturunan. Kata Nabi Muhammad wajib bersaksi. Ini zaman ulama. Nanti kalau anak-anak sudah dewasa, ya, syahadat dulu, pengesahan agamanya,
Barulah nanti disuruh ngurus KTP kepada Pak Lurah. Baru KTP-nya agamanya Islam. Kan begitu. Diadakannya itu Pak Kaum sebagai wali hakim. Kaumnya saja nggak tahu hukum. Yang macam mana mau menghadapi anak-anak yang udah dewasa. Kan begitu. Dia nggak tahu hukum. Yang penting panjat doa, dapat berkat, itu aja sekarang ini. Jadi kita harus berpikirlah hal ini kan. Nah, itu jelas di Al-Quran kan. Orang beriman disuruh masuk Islam. Nggak boleh ikut langkah-langkah setan. Nggak boleh maunya sendiri gitu kan ya. Gitu. Dan Islam disuruh bersaksi, kata Nabi Muhammad. Dan syarat beragama itu menurut kitab fikih dari Imam Nawawi yaitu balik dan berakal. Jadi kalau sudah dewasa tapi idiot, nggak wajib beragama. Kalau anak-anak lahir nggak wajib beragama. Jadi yang wajib setelah balik dan berakal. Jadi kalau milik agama Islam bersahadat. Jadi apa kasih keuntungannya orang yang agamanya ada syahadatnya? Nanti ketika meninggal dunia, arwahnya itu dijemput oleh roh wali-wali Allah. Dijemput, dibawa melewati alam barzah menuju alam mulki. Alam mulki itu alam dunia tapi gaib. Kalau yang kita duduk ini namanya mulkiyah, dunia yang jahir. Kalau mulki dunia yang gaib. Di situ dijumpakan kepada wali mulki, lalu dikasih stempel, kasih surat stempel oleh wali mulki dengan stempel rohim. Lalu dibawa lagi oleh wali Allah itu melewati neraka, masuk alam malakut. Di situ jumpa kepada wali malakut, dikasih stempel lagi dengan stempel Rahman. Lalu dibawa lagi oleh wali Allah itu melewati alam surga, masuklah ke alam Jabarut. Di situ jumpa sama Nabi Muhammad. Jadi roh Nabi Muhammad sekarang ini ada di alam Jabarut, menunggu yaitu umatnya yang ingin kembali kepada Allah. Ya. Di sana sama wali itu diserahkan oleh Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ini umatmu yang hidup di zamanku. Dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah di hadapanku. Akulah saksi, kata wali Allah itu. Lalu dengan Nabi Muhammad disestempel, dikatakan sepaat Nabi dengan stempel Allah. Jadi sukma tadi itu dapat 3 stempel. Dari Nabi Muhammad stempelnya Allah, dari wali malakut stempelnya Rahman, dari wali mulki stempelnya Rahim. Yaitu Allah, Rahman, dan Rahim. Dari 3 stempel inilah roh tadi itu disuruh menjumpai Tuhannya melewati alam lakusa menuju alam lahu ingin menjadi Tuhannya. Itulah keuntungan agama Islam yang ada syahadatnya, ada walinya. Maka agama ditanggung-jawabi oleh walinya sampai di hadapan Nabi Muhammad. Maka dari itu Allah menyeru di Al-Quran surah Al-Ma'idah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu putuskan wasilah kepada Muhammad. Nah, artinya syahadat kita nggak boleh sampai Muhammad nggak diputus. Jadi nggak ada lagi agama keturunan, yang ada agama bersaksi dan dididik sesuai dengan dasar Quran dan hadis. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita sebagai sang penuntut ma'rifatullah memahami hal ini sehingga anak-anak kita, cucu kita nggak tersesat karena punya dasar Al-Quran. Syahadatlah anak kita di hadapan kita, tawarkan kepada dia agama Islam ini. Mudah-mudahan sampai akhir zaman nanti Islam bertahan dengan rukun yang 5: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Waktu Isya sudah sampai ya.
Mungkin pada malam ya sudah sampai kan, nah, sudah sampai. Mungkin pengajian pada malam hari ini sampai sinilah keterangan-keterangan tadi. Insya Allah ada manfaatnya. Kakek tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.